Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ibu-ibu sholihat, hari ini banyak yang izin katanya ya. Ya, Bu RW juga sudah WA izin mau semifinal voli ya. RT 5 sama RT 6 katanya ya. Belum supporternya gitu. Ya, semoga menjadi ajang silaturahim ya, pollingnya, dan membuat para ibu-ibu bahagia terutama ya, dan sehat. Juga Umi juga tadi WA katanya beliau ada acara di Garut ya. Jadi tapi masih search ya. 100, 200, 300, 400. Lumayan tuh 500, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu Daramang, alhamdulillah ya. Libur panjang katanya ya. Mungkin juga ibu-ibu yang ada keperluan ya atau memanfaatkan family time-nya untuk liburan ini ya. Semoga menjadi keluarga yang bahagia. Juga yang sakit tadi, masya Allah, di belakang tadi ada yang sakit kakinya katanya ya Bu ya. Masya Allah, ibu abdi teh sasi cenanya tetiasa mapah, tapi alhamdulillah Allah memampukan untuk bisa sampai di masjid, insya Allah. Sehat ya Bu ya, sehat insya Allah. Ya, tadi disebut sirah, tapi saya bilang ini kan kita belok dulu ya, tidak bahas sirah nabawiyah, tapi tentang wanita-wanita dalam Quran. Dan insya Allah ini pertemuan yang kedua ya, yang kedua. Nah, ini saya pertanyaan di awal dulu ya, biasanya di akhir. Nah, kemarin kan saya sudah menyampaikan, kalau yang saya sampaikan kemarin ada 20, walaupun masih ada yang belum masuk PPT ini ya, seperti dua putrinya Nabi Lut belum masuk, kemudian Asma bintu Abu Bakar belum masuk sini. Ini saya hitung ada 20. Challenge-nya bolehkah ada yang hafal 20 itu? Ini barusan selintas ada ya. Nah, boleh Bu, ada yang mau mengulang yang ikut pertemuan pertama? Ada yang mau entong 20 hatunya? Sabar Bu, sabar rapatna. Ini mah agar nyambung aja dulu ya. Atau ada yang ingat kemarin saya bahas siapa? Bahas siapa Bu? Kita review dulu. Hilap cenanya. Tabunnya. Tabu sepintas. Tapi nanti sebutkan ibu-ibu ya. Ini saya sepintas nih. Tuh. Kasih contekan dulu. Nah, kemarin saya bahas ini ya, Khawlah binti Sa'labah. Sak Bu, sebatkeun sabaranya? 5 lah. 5 dari 20 yang ada dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang ada dalam Al-Quran. Ya, bukan wanita mulia saja, mungkin di sini disebutkan juga ada 3 wanita ya, 3 wanita yang rusak gitu. Ya, ada Bu? Yes. Sakatu, sak mangga tuh, yuk biar lanjut.
Ya Bu. Oh, mangga, mangga Bu. 5. 5 aja dari 20 ya. Maryam. Ya. Ya, Siti Hajar. Hawa. Asia. Terus? Ummu Jamil, ya, atau Imro'ah siapa? Abu Lahab. Tas 5-nya? Ya mah nggak candak punten. Ya. Enggak. Wilujeng Bu. Mana Wika? Ya. Ya, oh iya. Ya, bagi yang kemarin belum gabung, ya secara sepintas aja ya. Hawa, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, karena ini di At-Tahrim disatukan ya. Siti Sarah, Siti Soroh, kemudian Siti Hajar, anak-anak perempuan Lut, Zulaikha, istri Nabi Zakaria, kemudian ibu dari saudari Musa, ibu dan saudari Musa, ini dua-dua. Kemudian istrinya, istri Nabi Musa, kemudian istri Imran, Asia, istri Fir'aun, kemudian Ratu Saba, Maryam, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perempuan yang memintal benang, Khawlah binti Sa'labah, kemudian istri Abu Lahab atau tadi dibilangnya Ummu Jamil atau siapa nama aslinya tuh, bintu Urwa gitu ya, apa lupa. Dan ini namanya perempuan yang memintal benang itu adalah Ritoh. Ini ada di surat An-Nahl ayat 92. Itu ya. 20 lebih Bu ya. Ini belum masuk ke sini. Tadi yang putrinya Nabi Lut sudah ya. Paling Asma bintu Abu Bakar yang belum masuk ke sini. Ya. Itu sekedar mereview dulu ya. Nah, sekarang kita bahas wanita-wanita yang ada di dalam surat At-Tahrim ya. Surat At-Tahrim, mangga Al-Qur'annya boleh dibuka. Surat ke-66. Kita tahunya ayat 6 aja ya, yang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu surat At-Tahrim. Terus Bu dibuka surat At-Tahrim nak. At-Tahrim ya. Ada berapa ayat Bu? Surat ke-66 ada 12 ayat ya. Nah, dari 12 ayat itu ada, jadi At-Tahrim ini secara bahasa pengharaman ya. Nah, isinya dari 12 ayat itu ada 5 tema ya. Tema besarnya tema keluarga ya. Keluarga siapakah? Nih ada 5 potret keluarga ya. Yang pertama keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua keluarga Nuh alaihi salam. Yang ketiga keluarga Lut alaihi salam. Kemudian yang keempat keluarga Fir'aun. Yang kelima keluarga Imran ya. Keluarga Imran. Oke, sebelum masuk ke surat At-Tahrimnya, ibu-ibu salihah, kalau wanita tadi begitu banyak disebutkan dalam Al-Quran ya, dan yang secara eksplisit disebutkannya namanya ya, dan sekaligus menjadi satu nama surat, yaitu
Maryam, hanya satu dari sekian banyak ya wanita-wanita yang dikisahkan di dalam Al-Quran, hanya satu yang disebut namanya secara eksplisit, jelas ya, dan itu menjadi nama surat ke-19 dan diawali dengan harfu muqatta'ah yang paling banyak ya. Ada berapa? 5. Kaf, ha, ya, ain, shad. Itu ya, yang itu kita pernah belajar. Diawali dengan harfu muqatta'ahnya yang paling panjang. Jadi Maryam ini begitu wanita yang sempurna, yang mulia, luar biasa gitu ya. Nah, ada nggak dalam Al-Quran disebutkan kisah laki-laki? Banyak ya, banyak. Atau yang menjadi nama surat aja Bu, coba sebutkan Bu, yang menjadi nama surat. Sisir dari paling awal apa? Dari mana mulainya? Betul, Imran ya, Ali Imran. Jadi Ali bukan namanya Ali, tapi Ali itu adalah keluarga ya, keluarga Imran. Padahal Imran bukan seorang nabi gitu ya, tapi dia begitu luar biasa, begitu laki-laki sempurna ya. Jadi keluarganya disorot. Kemudian siapa lagi? Yunus. Siapa lagi? Yusuf. Kok ada yang dilewat Bu? Hud. Ya, Hud. Yusuf. Siapa lagi? Ibrahim. Hebat. Siapa lagi? Muhammad. Surat keberapa? 47. Siapa lagi? Tadi Ali Imran surat ketiga, Yunus ke-10, Hud 11, Yusuf 13, betul. Ibrahim 14, Luqman 31. Terus tadi surat Muhammad surat ke-47. Ada lagi? Ada lagi? Ada berapa Bu, dihitung? Etama harfu muqatta'ah sanes nami. Coba ulang lagi. Imran, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, siapa lagi? Luqman, Muhammad. Siapa lagi? Juz berapa itu? 28 ya, juz 28. Maaf. Juz 29 itu ada. Surat ke-71. Siapa? Nuh. Itu ya, jadi ada 8 kalau yang menjadi nama surat gitu ya. Jadi ada 8 nama laki-laki yang menjadi nama surat, dan semuanya laki-laki yang sempurna. Ya, banyaknya para nabi ya. Luqman pun ada perbedaan pendapat, ada yang menganggap dia nabi atau bukan. Yang jelas mungkin beliau tuh ahli hikmah ya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Luqman adalah ahli hikmah, tapi luar biasa ya, makanya menjadi nama sebuah surat. Begitupun dengan Imran. Nanti dibahas yang ke-5. Baik. Surat At-Tahrimnya ya. Ini potret yang nomor 1, potret keluarga Rasulullah, itu adalah surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5, Bu, ya. Tapi ini panjang ya pembahasannya. Jadi nanti ini khusus mungkin ya keluarga Rasulullah. Yang jelas ayat 1 sampai 5 ini bercerita tentang keluarga yang ideal pun, keluarga yang suaminya soleh,
ya istri-istrinya salihah juga ternyata tidak lepas dari sebuah permasalahan ya. Nanti kita jelaskan lebih jauh lagi secara khusus karena ini ada sababun nuzulnya ya. Sababun nuzulnya ini tentang ada 3 istri Rasulullah yang diceritakan di sini, yaitu Maria Al-Qibtiyah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah ya, Hafsah. Tapi nanti ya mudah-mudahan keburu. Nah ini keluarga yang pertama ya, potret yang pertama adalah keluarga yang mulia ya, yang suaminya orang mulia, orang yang sebaik-baiknya manusia gitu ya, dan istri-istrinya juga ummahatul mukminin yang luar biasa. Terus ayat 1 sampai 5 itu sekali lagi nanti kita bahas secara khusus. Sekarang kita bahas yang 3 ayat terakhir saja ya Bu ya, 4 yang memotret 4 keluarga ini ya. Keluarga Nuh, keluarga Lut, Fir'aun dan Imran. Ya, jadi dari ayat 10 ya Bu. Dari ayat 10. Bu, ini kelihatan nggak Bu? Kelihatan nggak Bu? Di ini kelihatan? Kalau pakai putih kelihatan nggak? Jelas? Kirang jelas? Kirang jelas? Asli Bu, kirang jelas? Ya Bu? Ini jelas ini? Ya? Oh jelas yang tadi. Ya karena biru biasanya sama putih ya. Kata orang punya. Ya mohon maaf, ini juga baru bikin semalam, jadi belum begitu baik. Keluarga Nuh ya, ada di surat At-Tahrim ayat 10. Jadi kita bahas insya Allah hari ini 3 ayat terakhir dalam surat At-Tahrim ya. Nanti yang ayat 1 sampai 5-nya kalau ada waktu ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta amdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dukhulan nara ma'an dakhilin. Ya, Allah membuat perumpamaan ya, istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang kafir ya, orang yang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami, Nabi gitu ya, di bawah. Jadi istri Nuh dan Lut di bawah pengawasan solihaini, ibadina solihaini, hambaku yang soleh gitu ya. Tapi keduanya fakhanatahuma, siapa yang fakhanatahuma, lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya ya, kepada suaminya masing-masing. Ini 2 orang disebutkan dalam 1 ayat ya. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah ya, walaupun seorang nabi ya, dia tidak bisa menyelamatkan istrinya yang durhaka. Dan dikatakan kepada keduanya ya, udkhulan nar, masuklah ke dalam jahanam
ke dalam api neraka, ma'adakhilin, bersama orang-orang yang masuk ya neraka jahanam. Ya ibu-ibu sholihah, ini contoh, ini perumpamaan orang-orang yang kafir, wanita yang kafir ya, yang berkhianat, fakhanatahuma, yang keduanya ini berkhianat. Sekali lagi Nuh, Lut, ini sebenarnya beda zaman ya, beda zaman, tapi disebutkan dalam satu ayat. Nuh, nabi yang keberapa? Langsung ibu nyanyi, terkedah nyanyi. Nyanyi raihan. Yang keberapa? Nabi Nuh yang ketiga. Yang ketiga ya, dari 25 nabi yang diwajibkan. Cuman kalau dengan Nabi Sis, putranya Adam, itu berarti yang keempat gitu ya. Tapi kalau yang 25 nabi yang wajib diketahui berarti yang ketiga. Ya. Lut yang keberapa? Keberapa? Bukan, kelima Soleh ya. Nabi Soleh. Ayo ibu langsung gini. Yang keberapa? Ketujuh, ya betul. Ketujuh setelah Nabi Ibrahim. Bahkan satu zaman ya dengan Nabi Ibrahim. Satu zaman, cuman yang diseniorkan pada zaman itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, itu. Ya, ibu-ibu sholihah, bahwa di sini istrinya berkhianat, apa bentuk pengkhianatannya? Bukan selingkuh. Ya, kalau sekarang kan dia berkhianat, konotasinya berkhianat apa Bu? Berkhianat dalam masalah akadnya, selingkuh gitu ya. Padahal kalau istri Nabi itu nggak ada yang berkhianat dengan selingkuh, nggak ada ya. Yang dimaksud fakhanatahuma di sini selingkuh. Berkhianatnya apa? Yaitu dengan menyelisihi risalah yang dibawa oleh suami-suami mereka gitu ya. Jadi mereka tidak mengimani keimanan suaminya gitu ya, atau dakwah yang dibawa oleh suaminya gitu. Nah, untuk Nabi Nuh sendiri ya, kalau disebut bapaknya para nabi siapa? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim pun nenek moyangnya adalah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh kan yang ketiga ya, Nabi Ibrahim yang ke-6. Jadi keturunan dari Nabi Nuh. Nah, jadi ternyata ibu-ibu, Nabi Nuh dan Nabi Lut pun yang dipotret adalah keluarganya. Kita selama ini taunya tentang membuat bahtera besar gitu ya, tentang apa Bu? Banjir besar. Nabi Nuh apa lagi Bu? Yang ibu-ibu ketahui tentang Nabi Nuh? Dakwahnya 950 tahun. Tapi yang mengikutinya hanya sedikit. Yang ikut bahtera itu kan dikisahkan ada yang bilang 40, ada yang paling sedikit 12 orang dari 950 tahun dakwahnya gitu ya. Signifikan nggak Bu? Enggak ya secara tapi karena kewajiban dakwah itu tidak melihat hasil ya, tidak melihat hasil, bisa jadi pengikutnya sedikit gitu ya. Yang penting adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ya, siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah mengajak ke jalan Allah gitu ya. Itu jadi Nabi Nuh ini 950 tahun dakwahnya, berarti kan umurnya, usianya lebih dari itu. Ada yang bilang dari 1000 tahun lebih begitu ya, 1000 tahun lebih. Jadi kebayang nggak Bu ya, orang-orang dulu ya, Nabi Adam itu kan digambarkan berapa Bu? Tingginya 60 hasta
situna dhira, 60 hasta. Tambah sini, tambah kecil, dengan usia yang panjang juga gitu ya, tambah sampai umat Rasulullah berapa? Baina sitin wa sab'in usianya ya. Tadi Nabi Nuh termasuk yang panjang usianya ya. Kebayang ya Bu kalau sekarang ada yang usia 1000 tahun gitu ya. Gitu. Jadi ini ya, sekali lagi Nabi Nuh ini yang dipotret adalah keluarganya. Begitu juga dengan Nabi Lut. Nabi Nuh itu memiliki putra berapa? Yang kita tahu siapa? Nudur Hakana Wungkul, Kan'an tahu. Padahal ada yang solehnya. Siapa Bu? Jadi memiliki 4 anak. Ya, Syam, Ham dan Yafet. Ya, dan apa namanya? Bukan suatu hal yang aneh gitu ya kalau para nabi sebelum Rasulullah Muhammad pun punya istri lebih dari 1, bahkan ada yang 100. Tahu Ibu siapa? Nabi siapa yang 100 istrinya? Siapa Bu? Pernah dengar? Maksudnya kalau sekarang kadang Islam itu di diskriminatif dengan poligaminya. Sebenarnya para nabi sebelumnya pun sama, sudah lebih dari 1. Cuman memang kadang kita nggak tahu ya kisah-kisah yang, dan konon katanya si Kan'an ini dari istri memang yang akhlaknya nggak bagus gitu ya. Jadi Kan'an ini lahir dari ibu yang ibu yang ini disebutkan di ayat 10 ini gitu ya. Ibu masih mikirin yang 100 ya Bu? Siapa Bu? Ada yang tahu? Ya, awalnya 99 katanya ya. Terus digenapkan dengan 1 orang yang dia adalah istri dari panglimanya. Ini saya kasih clue. Ada yang tahu? Nabi searching ya. Nggak apa-apa. Ya, betul, Nabi Daud. Ya, Nabi Daud ya. Di surat apa ya? Surat Shad kalau nggak salah. Itu diingatkan juga oleh Allah gitu ya. Itu terus 88 digenapkan hoyong istri panglimanya. Tapi ada yang berpendapat memang si panglimanya ini ke medan perang dan dianggap sudah gugur gitu ya. Ada juga yang masih suami itu gitu, karena nggak pulang udah lama gitu, jadi dinikahi oleh Nabi Daud. Ya, sepertinya memang sudah gugur di pertempuran, jadi dinikahi oleh Nabi Daud. Jadi 100 Bu. Ya, jadi kalau poligami menjadi isu yang begitu laris gitu ya, dengan Islamophobia gitu ya, sebenarnya bukan suatu hal yang aneh untuk nabi-nabi sebelumnya. Baik, sekali lagi ini Allah memberikan masalan, daraballahu masalan, memberi perumpamaan untuk wanita-wanita yang kafir ini ya. Suaminya maaf nih, ada yang bilang namanya, kalau kita bilang namanya biasanya kita dapati dari Israiliyat ya Bu ya. Kalau di Al-Quran itu tadi saya bilang hanya 1 yang disebutkan secara eksplisit gitu ya. Ini siapa namanya tidak disebutkan, cuman suka dapat di atau kitab-kitab yang sebelumnya gitu ya, kitab Kejadian atau apa. Nah itu katanya namanya di sini ada belum ya, waligah, ada waligah atau walihah katanya. Kalau ini namanya mirip dengan istri Nabi Lut, itu Wahilah namanya gitu ya. Nah ini sebagai bahan
renungan kita. Apa Bu ini? Lokasi kapal atau bahtera Nabi Nuh. Tadi ya, yang istri yang tidak mau ikut dengan bahtera ini, padahal suaminya udah ngajak ya, terutama ke siapa anaknya ya, ke Kan'an itu. Tapi Kan'an menolak, aku lebih baik naik ke gunung gitu ya. Di surat Nuh, surat ke-71 itu apa? Wa fajjarna uyun. Jadi banjirnya itu di handap ongkoh, di luarnya deras ya Bu ya. Jadi kebayanglah saat itu manusia masih sedikit gitu ya, dan di muka bumi ini banjir gitu ya. Kemudian ketika surut bukan terdampar, ya berhenti di gunung Judi, Al-Judi gitu ya, bukan judi online apa judi apa, bukan ya, namanya Al-Judi. Ada walaupun ada yang mengartikan bahwa Al-Judi di situ adalah tempat yang tinggi. Ini di Turki ya Bu, Gunung Judi. Ada juga yang bilang gunungnya berubah nama jadi Ararat kalau sekarang, Gunung Ararat. Ini Bu ya. Ini kayak bahtera Bu. Ini teh selain yang 40 orang, selain yang dikisahkan 12 orang, ini di sini tuh banyak para binatang juga yang ikut. Ini Bu, ya. Dan konon katanya, ini wallahu alam ya kalau kita lihat, tapi terlalu dipaksakan kalau kata saya. Katanya ini kayunya itu setelah diteliti itu dari Jawa Tengah Bu, dari Indonesia katanya. Tapi ini perlu penelitian yang lebih lanjut gitu ya. Yang jelas ini kayu-kayunya itu diambil juga oleh masyarakat di sana gitu ya. Ini yang lebih dekat lagi ini. Nih. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Makanya kalau ibu-ibu ada yang Allah berikan rezeki untuk ke Turki, banyak peninggalan sejarahnya ya. Amin ya. Majelis Ta'lim Al-A'raf rihlahnya ke Turki gitu ya Bu. Amin. Nabung Bu, nabung dulu. Ya. Tuh ya. Nah kemudian Nabi Lut ya, selain tadi disebutkan di ayat 10 surat At-Tahrim ya, juga disebutkan di surat Al-Anbiya secara khusus ya, ayat 74-75, kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu dan telah kami selamatkan dia dari azab yang menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkan Nabi Lut ke dalam rahmat kami, sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang soleh ya. Nah istri Nabi Lut pun sama tadi ya, fakhanatahuma disebutkan ini walaupun sezaman dengan siapa, Nabi Ibrahim, tapi ini berada di belahan yang berbeda. Ada yang bilang juga ini keponakan dari Nabi Ibrahim gitu ya. Apa durhakanya Bu istri Nabi Lut? Sama, bukan perselingkuhan, tapi dia berkhianat dalam menyelisihi dakwah suaminya ya. Nabi Lut atau dikenal dengan kaumnya Nabi Lut itu kaumnya disebutnya kaum Sodom ya. Tadi dibilang walihah ya istrinya itu, kaum Sodom. Pertamanya teh katanya Bu, itu cuman satu orang yang penyuka sesama jenis ya, tapi ternyata memang betul ya, menular gitu ya, menular menjadi penyakit masyarakat, dan jadi kaum Sodom itu penyuka jenis sesama jenis gitu ya. Sehingga diawali dengan adanya tamu yang itu adalah malaikat ya, ke rumah Nabi Lut.
Dan Nabi Lut juga memiliki dua gadis ya, dua anak gadis gitu ya, ditawarkan pada nggak mau gitu ya. Ya hoyongna tamu eta nu laki-laki gitu ya. Kalau hari ini Bu ngeri ya Bu ya. Ibu coba lihat ke realita tentang ini gitu, tentang lelaki penyuka sesama jenis. Naudzubillahi min dzalik. Darurat Bu, kalau ibu-ibu tahu ya, darurat. Maksudnya harus sudah inilah, belum mereka menjadi predator anak-anak ya Bu ya, yang ya ngeri lah. Mungkin berita-berita yang ada juga bikin bulu kuduk berdiri gitu ya, sampai bukan orang dewasa lagi, ada yang 8 tahun mensodomi 4 tahun anak gitu ya. Bisa jadi memang dia korban, awalnya korban ya, sehingga mencari korban yang lain, anak yang lebih kecil dari usianya. Nah, ini juga diawali dari seorang sehingga menjadi merebak gitu ya. Atau apa Bu kalau di istilahnya tuh gay ya Bu ya, gay. Mereka punya kode-kode juga, terutama rainbow gitu ya, pelangi-pelangi itu adalah simbol-simbolnya. Mungkin Ibu kalau melihat medsos yang ada simbol rainbow-nya, pelanginya, itu saya udah melihat, udah terang-terangan ya, di medsos pun udah terang-terangan. Mereka nggak melihat kisah Nabi Lut ya Bu ya, atau nggak pernah membaca, atau tahu tapi mungkin tidak ada lagi rasa takut akan adab Allah gitu. Nah, istrinya Nabi Lut menjadi pelaku? Tidak, bukan pelaku, dia hanya pendukung. Maaf, ada juga untuk kekinian seorang dokter agama ya, itu juga ada yang mendukung hal itu ya, gay di Indonesia, dengan alasan bahwa kaum Sodom itu bukan karena gaynya katanya ya, tapi karena tidak mentaati aturan dari nabinya. Jadi pembangkangannya ya, yang menurut dokter ini. Jadi menurut saya ironis gitu ya, seorang dokter muslimah ya, dia mendukung LGBT gitu. Ya, LGBT memang bukan hanya sekedar gay. Ya, L-nya apa? L-nya lesbian, gay, bisek, T-nya apa? Transgender. Itu ya. Sekali lagi, ini wanita, istrinya Nabi Lut atau Wahilah ini bukan pelaku kemaksiatannya, tetapi dia mendukung. Jadi ketika mungkin dengan diamnya kita juga sudah lihat yang gitu, biasa. Lihat yang laki-laki dengan laki-laki, mungkin di sekitar kita juga, ibu-ibu kalau misalkan atau ke ramaian orang suka lihat gitu ya, yang satu ganteng tapi lemah gemulai, yang satu ganteng tapi rada gagah. Nah, bisa jadi itu pasangannya gitu ya, seperti itu. Nah, ketika kita melihat hal itu mah biasa ya, hati-hati dengan bahwa kita sudah mendukung perbuatan seperti itu gitu ya. Jadi sekali lagi, bukan pelaku tapi pendukungnya juga dikategorikan masuk neraka gitu ya. Udkhula annar katanya ya, ma'adakhilin. Dan suatu saat diperintahkan oleh Allah untuk membawa keluarganya ya, Nabi Lut ini ya, dan disyaratkan apa katanya, tidak boleh apa,
menoleh ya, tidak boleh nengok ya. Jadi Nabi Lut pun membawa istri dan kedua anaknya untuk berangkat karena Allah akan mengadab negeri itu ya, negeri Sodom. Kita lihat ini dari cuplikan dari filmnya ya Bu ya. Apa yang terjadi? Ini Nabi Lut. Ya, Nabi Lut dengan kasih sayangnya masih melindungi keluarganya dengan mengajak istrinya ya, ketika Allah mengisyaratkan tidak boleh nengok, silakan pergi meninggalkan kampung itu dan jangan nengok. Ternyata istrinya tetap menyelisihi ya, dengan dia menengok ke belakang. Dan apa yang terjadi tadi kan, yang paling depan kedua putrinya ya, kedua putrinya itu terus aja, yang penting taat aja gitu ya, taat kepada Allah, insya Allah selamat gitu. Nah si istrinya ini ya karena membangkang terhadap suami, jadi untuk percaya dengan apa yang dikatakan oleh suami teh gitu ya, akhirnya menjadi patung gitu ya. Nah ini Bu, yang sampai saat ini masih ada ini nih, yang ini patung Wahilah ya, patung istri Nabi Lut yang ini berada di Yordan ya, dekat Laut Mati. Ibu pernah dengar Laut Mati? Pernah dengar ya? Kenapa disebut Laut Mati? Karena lautnya tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan atau hewan yang tumbuh di situ. Kenapa? Karena kadar garamnya yang tinggi ya, kadar garamnya yang tinggi. Konon katanya mencapai 36% lebih, 36% lebih si laut. Jadi kalau berenang di sana akan ngambang ya Bu ya, akan mengambang. Untuk tiasa renang, tiasa berenang di ditu ya. Cuman ini sekitarnya garam, dan ini katanya menjadi tiang garam. Patung Wahilah ini menjadi tiang garam. Kalau dilihat ini juga sekitarnya tuh garam gitu ya. Ini di dekat Laut Mati Bu, ini tuh patung ini tuh ya, Laut Mati ya. Karena ada juga yang bilang itu danau ya, karena tapi gede makanya disebut laut gitu ya, karena dikelilingi oleh daratan ya. Ada yang bilang danau, tapi lebih terkenal dengan Laut Mati ya. Nah sekarang keluarga Fir'aun ya. Ayat 11-nya Bu, wa daraballahu matsalan lil ladzina amanu ya, ini pemisalan untuk orang-orang yang beriman, istri yang beriman ya. Imra'ata Fir'aun, bukan Fir'aun tapi imra'ahnya, imra'ata Fir'aun id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin ya. Nah ini wadaraballahu matsalan lil ladzina amanu, dan Allah, kalau tadi orang-orang matsalan lil ladzina kafaru, ini matsalan lil ladzina amanu, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ya. Kenapa? Karena sampai istri Fir'aun ini berdoa ya, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang dolim gitu ya. Ini terkenal doanya ya. Ya ibu-ibu salihah, kisah dalam Al-Quran itu bisa jadi melahirkan kaidah fikih juga ya. Termasuk ini dari doa istri Fir'aun ini muncullah kaidah al-jar qobladar
Ya, kaidah al-jar qabla dar. Apa tuh? Sebelum cari rumah itu harus tetangga dulu. Lihat tetangga sebelum qabla dar, sebelum cari rumah gitu. Ini katanya dari doa istri Firaun ini muncul kaidah itu, ya, adar al-jar qabla dar. Masya Allah ya Bu ya. Aduh, orang mah milari bumi teh kumaha Bu, kapungkur pas kadia apa lihat tetangga dulu tuh cina ada masih kosong ya. Masih kosong tetangganya ya Bu. Ya saya dulu alhamdulillah masih kararosong. Jadi kalau mencari rumah itu lihat tetangganya, karena tetangga yang baik itu adalah nikmat yang besar ya Bu ya. Kalau di sini tak tanggung-tanggung ya. Siapa? Ini namanya disebutkan Asia, Siti Asia. Kenapa Siti Asia? Ada yang bilang karena dari Asia, dari benua Asia. Ya. Siti Asia yang beliau adalah istri dari Al-Aziz Firaun. Ibu, kita tahu Firaun itu adalah gelar ya Bu ya, gelar untuk raja-raja Mesir. Ya, raja-raja Mesir. Jadi ini Firaunnya zaman Nabi Musa. Tapi yang saya semalam juga ngobrol sama suami itu, tapi yang mengasuh Nabi Musa itu Firaunnya bukan yang kelelep di laut gitu Bu. Ya, kita menganggapnya Firaun eta-eta keneh gitu ya, padahal enggak gitu ya. Jadi ketika Nabi Musa diambil oleh istana pun, Firaun ada anak yang sebaya dengan Nabi Musa. Jadi yang melawan dan yang mengejar-ngejar Nabi Musa dan kaumnya itu adalah anaknya Firaun, bukan Firaun yang dietnya jenggotnya waktu bayi, bukan yang itu, tapi anaknya Firaun gitu. Ada yang bilang yang tenggelam di Laut Merah itu adalah Ramses, namanya Ramses II. Banyak yang bilang Ramses II namanya gitu ya. Jadi Firaun hanya gelar tapi masing-masing ada namanya. Kalau kayak film tadi ya Bu ya, itu kan digambarkan ya Nabi Lutnya gitu ya. Ada juga film The Ten Commandments, pernah lihat? The Ten Commandments itu tentang perjalanan Nabi Musa, tapi itu versi Bible. Karena yang buat juga bukan orang-orang Muslim. Kalau yang buat film bukan orang-orang Muslim, itu biasanya ditampakkan nabinya teh ya. Kalau kita kan enggak ya. Kalau bikin film apalagi Nabi Muhammad itu tidak boleh ditunjukkan secara fisik gitu ya. Jadi ingat ketika nonton The Message, Arisalah ditontonkan sama anak-anak tuh, ibu kenapa itu teh tongkat, ibu ini teh yang bicaranya siapa gitu ya. Ya karena kita jelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak boleh divisualisasikan begitu ya. Ya, keluarga Firaun ini banyak sekali dalam surat Al-Baqarah juga ya, banyak membahas tentang Nabi Musa dan Firaun. Kemudian di juz 27 itu selalu Firaun, Nuh, Lut gitu ya, Nabi Soleh, itu juga banyak kisah-kisahnya. Sekali lagi tadi Asia, namanya adalah Asia bintu Muzahim ya, istrinya Firaun. Tadi berdoa untuk dibangunkan rumah di sisi Allah ya. Nah, dalam tafsir Al-Misbah ia panjatkan doa ini saat disiksa oleh suaminya ya. Ketika suaminya ada kemarin tuh ada yang menjelaskan gitu ya, bahwa salah seorang ustadz menjelaskan bahwa Firaun itu
dolim itu karena semata-mata takut diambil kekuasaannya. Pada dasarnya dia orang yang memakmurkan negerinya, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, yang mengaku sebagai Tuhan teh istrinya ini Asia, atau yang sejaman dengan Nabi Musa, yang di surat apa Bu? An-Naziat ya, wa ana rabbukumul a'la. Ya, jadi Fir'aun ini anaknya suami Asia gitu. Jadi kebayang gak sih Bu? Kebayang ya, insya Allah ya. Nah, jadi doa tadi tuh ketika disiksa oleh suaminya itu Asia panjatkan kepada Allah. Nah, dalam tafsiran lain ya, doa tadi juga dipanjatkan sebelum disiksa Fir'aun ya. Jadi sebelum disiksa itu Fir'aun sempat mengusirnya dan tidak memberi penghormatan untuk dimakamkan secara wajar, karena keluarga istana atau raja-raja di Mesir itu dimakamkannya dengan cara apa Bu? Dibikin apa Bu? Di ini ya, di piramid ya. Itu makam-makam para raja Mesir di piramid. Nah, Asia ini tidak diberi itu gitu ya. Nah, sementara Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Salman berkata, Fir'aun biasa menyiksa istrinya di panas terik matahari, tetapi jika ditinggalkan oleh penyiksanya, Masya Allah, kemudian datang malaikat Bu menaungi Asia dengan sayapnya gitu ya. Dan Asia pun diperlihatkan surga, namun Asia minta dibangunkan rumah di surga. Ini boleh minta seperti ini, boleh Bu, minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung ya. Dan bahkan 4 wanita penghulu wanita di surga itu ada 4 ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, salah satunya Asia. Siapa aja? Asia, Maryam, ya, Khadijah, dan Fatimah. Ya, ada 4. Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asia. Itu penghuni wanita di surga. Ibu bade surga nu mana? Ya, orang Asia matos nyungkeun dibangunkan rumah gitu ya. Ibu bade nurutan doana Bu, doa seperti Asia. Itu ya, Asia bintu Muzahim. Nah, yang kelima adalah keluarga Imran. Di ayat 12-nya ya. Di ayat yang terakhirnya, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ya. Ini Masya Allah, kenapa dibilang keluarga Imran, tapi yang kita bahas adalah putrinya Imran. Cucunya siapa Bu? Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah ini bahkan lebih ini gitu ya, lebih ke cucu gitu ya, lebih banyak lagi ya, 2 turunan lah ya. Dan Maryam ini dipuji atau dimuliakan dengan kesuciannya, menjaga kesuciannya ya. Dan ingatlah Maryam bintu Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat ya. Bu, tadi Ali Imran, keluarga Imran ya. Kisah Maryam pun di surat Ali Imran banyak sekali ya. Lebih khususnya di 1 ayat penuh gitu ya. Tadi satu-satunya wanita yang secara eksplisit disebutkan dan menjadi nama surat adalah Maryam. Dan ini
menurut para mufassir memberikan makna pula bahwa hanya satu pula yang seperti Maryam yang beliau tidak memiliki suami dan ini ya fanafakhna fihi min ruhina, Allah yang meniupkan ruh wasadaqat bi kalimati rabbiha gitu ya. Jadi tidak akan ada lagi seperti Maryam ya. Maryam orang suci, kita tahu ya awalnya itu nadar ya, siapa istrinya Imran ini, Hannah ya namanya, istrinya Imran ini nadar untuk menjadi kalau memiliki putri di situ menjadi pelayan Baitul Maqdis. Ini ya, Maryam yang sangat memelihara kesuciannya ya, dinadarkan dan nadarnya diterima oleh Allah, dan Maryam pun belum pernah ketemu siapa-siapa gitu ya, tapi tiba-tiba di situnya diberi kabar gembira katanya ya. Ya kebayang gitu ya, orang tidak punya suami, bahkan Maryam ini bagaimana aku bisa bisa hamil, walam yamsasni bashar walam aku baghia, aku belum pernah disentuh seorang laki-laki dan aku pun bukan baghia di situ pelacur ya, dan aku bukan seorang pelacur gitu. Bagaimana bisa hamil gitu ya. Tapi itu disebutkannya oleh Allah itu kabar gembira untuk Maryam gitu. Tapi respon manusiawinya ya kaget lah gitu, kok bisa gitu hamil. Dan tahulah ya kisah selanjutnya nanti insya Allah mungkin untuk Maryam kita bahas lebih lanjut ya, karena waktunya habis. Nah, Maryam binti Imran. Kalau Isa gimana Bu? Isa dinisbahkan ke? Bukan binti Maryam. Binti mah buat perempuan. Maryam. Ya, Maryam binti Imran. Imran berasal dari keturunan Nabi Daud. Ya. Kemudian dinadarkan oleh ibunya untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Ini di surah Ali Imran ayat 37. Kemudian Maryam adalah satu-satunya wanita tadi ya, sudah disebutkan. Dan nama Maryam disebut 34 kali dalam 11 surat. Insya Allah ya. Ini pasti istimewa gitu ya sosoknya. Dan ini kita harus ibu harus baca, wajib baca Bu ya. Wajib baca surat Maryam. Kalau bukan mitos. Di masyarakat itu yang ingin ganteng, ingin memiliki anak yang ganteng, baca surat Yusuf. Ingin yang cantik katanya baca surat Maryam. Bukan untuk itu ya Bu ya. Jadi tadi ada berapa wanita Bu yang dibahas? Dari 3 ayat terakhir berapa? Berhitung. Ada berapa wanita? 4 ya. 4 wanita. Baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kisah-kisah cerita ini untuk kita ambil ibrahnya, pelajarannya ya. Jangan menjadi istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut ya, jadilah Asia, jadilah Maryam ya, insya Allah. Nanti yang pertama apa lagi nih, prototipe keluarga yang sangat ideal ya. Tapi di surat At-Tahrim ini sebaik-baiknya keluarga pasti akan memiliki masalah. Masalahnya apa? Insya Allah next kita bahas ya. Baik ibu-ibu, kita sama-sama baca istighfar ya, hamdalah dan doa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na
nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana faghfir lana faghfir lana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.